Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelas SIE dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Alda Putra, yang kedua, Indah Anggraini, yang ketiga, Rika Arista, dan yang terakhir saya sendiri, Rizka Dewi Sertika. Kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang evaluasi model regresi linier. Di materi ini, saya akan menjelaskan 3 bahasan, yaitu yang pertama, pengertian evaluasi model regresi linier. Yang kedua, macam-macam evaluasi model regresi linier. Yang ketiga, evaluasi model regresi linier. Saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian evaluasi model regresi linier. Evaluasi regresi linier adalah metode statistika yang banyak digunakan dalam membuat model dan menyelidiki pengaruh antara satu atau beberapa variabel bebas terhadap satu variabel respon. Istilah regresi pertama kali dikenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1986. Secara umum, analisis regresi berupa kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan dengan satu atau dua variabel yang menerangkan. Yang kedua, macam-macam evaluasi model regresi linier. Ada 2 macam regresi linier. Yang pertama, regresi linier sederhana, yaitu analisis regresi dengan satu independen variabel dengan formulasi umum. Yang kedua, regresi linier berganda, yaitu analisis regresi dengan 2 atau lebih independen variabel dengan formulasi umum. Yang ketiga, evaluasi model regresi linier terbagi menjadi 6. Yang A, uji F. Yang B, uji T. Yang C, uji statistik R² atau koefisien determinasi. Yang D, multikolinearitas. Yang E, heteroskedastisitas. Yang F, autokorelasi. Kita akan membahas tentang uji F. Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat signifikan atau non-signifikan. Langkah-langkah menguji hipotesa dengan distribusi F, yaitu dengan merumuskan hipotesa, menentukan taraf nyata, menentukan daerah keputusan, yaitu daerah di mana hipotesa 0 diterima atau tidak, menentukan uji statistik nilai F, mengambil keputusan. Selanjutnya, uji T, dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel, atau dengan melihat kolom signifikan pada masing-masing T hitung. Proses uji T identik dengan uji F. Langkah-langkah menguji hipotesa dengan distribusi T yaitu dengan merumuskan hipotesa, menentukan taraf nyata atau level of significance, menentukan daerah keputusan yaitu daerah di mana hipotesa 0 diterima atau tidak, menentukan uji statistik nilai T, dan mengambil keputusan. Selanjutnya, uji statistik R² atau koefisien determinasi. Menurut Ghazali, koefisien determinasi R² merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 atau 1. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0,1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen
amat terbatas. Istilah koefisien determinasi muncul diwakili dengan simbol R kuadrat atau R kali R dan merupakan sebuah proporsi variabel dalam suatu data yang dihitung pada model statistik, khususnya yang berhubungan dengan regresi. Nilai koefisien determinasi tersendiri berada di rentang 0 sampai 1. Secara umum, nilai koefisien determinasi digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan sebuah model. Perhitungan R kuadrat dapat dilakukan dengan mengikuti rumus yang sudah tertera di PPT, di mana ESS sama dengan error sum square atau jumlah kuadrat galat. RSS sama dengan regression sum square atau jumlah kuadrat regresi. TSS sama dengan total sum square atau jumlah kuadrat total. U kuadrat. U pangkat T variabel pengganggu atau error term dari model yang diestimasi. Y pangkat T variabel dependen. Y pangkat T variabel dependen rata-rata. Selanjutnya, multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Model regresi yang dimaksud dalam hal ini antara lain regresi linear, regresi logistik, regresi data panel, dan Koch regression. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Gejala multikolinearitas ini dapat dideteksi dari nilai R kuadrat tinggi tetapi tidak terdapat atau sedikit sekali koefisien dugaan yang berpengaruh nyata dan tanpa koefisien regresi tidak sesuai dengan teori. Multikolinearitas dalam pola data dapat diatasi dengan memberikan pembobotan atau GLS sehingga parameter dugaan pada taraf uji tertentu menjadi signifikan. Penyebab multikolinearitas adalah adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara dua variabel bebas atau lebih. Penyebab lainnya yang dapat menyebabkan hal tersebut secara tidak langsung adalah yang pertama, penggunaan variabel dummy yang tidak akurat di dalam model regresi akan lebih beresiko terhadap multikolinearitas jika ada lebih dari satu variabel dummy di dalam model. Yang kedua, adanya perhitungan sebuah variabel bebas yang didasarkan pada variabel bebas lainnya di dalam model. Hal ini dicontohkan dengan dalam model regresi Anda variabel X pertama, X kedua, dan perkalian antara X pertama dan X kedua. Dalam situasi tersebut bisa dipastikan terhadap kolinearitas antara X pertama dan X kedua dikali serta kolinearitas antara X kedua dengan X pertama dikali X kedua. Yang ketiga, adanya pengulangan variabel bebas di dalam model. Selanjutnya, heteroskedastisitas adalah kebalikan dari homoskedastisitas, yaitu keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan variabel dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Menurut Ghazali, uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terhadap ketidaksamaan variabel dari regresi dari suatu pengamatan ke pengamatan lain.
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas, antara lain uji Gleiser, uji Part, uji Sperman, dan melihat grafik. Apabila varian estimator B.1 mengandung heteroskedastisitas, maka variannya sudah tertera di PPT. Sementara itu varian estimator B.1 tanpa masalah heteroskedastisitas adalah sebagai berikut yang tertera di PPT. Selanjutnya, autokorelasi dikenal sebagai korelasi serial. Maksudnya adalah korelasi serial data atau antara data sebelum dengan data sesudahnya dalam data yang disusun berdasarkan urutan waktu. Dalam data yang disusun sebagai cross section, maka autokorelasi sebetulnya tidak relevan. Pada data yang disusun secara cross section, autokorelasi hanya indikasi dari keterkaitan antara satu subjek penelitian dengan penelitian lainnya. Secara matematika, autokorelasi dapat membaca pola yang berulang dari data. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh terhadap variabel respon. Contohnya, pada perubahan harga emas semakin lama cenderung naik. Artinya, terdapat pengaruh waktu atau autokorelasi pada perubahan harga emas. Autokorelasi dibagi menjadi dua, yaitu autokorelasi positif dan negatif. Seperti kita ketahui bahwa masalah autokorelasi ini merupakan masalah error, maka kedua jenis autokorelasi di atas juga akan terkait masalah error. Autokorelasi positif adalah autokorelasi di mana error yang selalu diikuti oleh error yang tandanya sama. Sebaliknya, autokorelasi negatif menyebabkan error akan diikuti oleh error yang berbeda tanda. Menurut Imam Ghazali, uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pada penelitian ini, untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi digunakan uji Durbin-Wastin atau DW dengan kriteria berikut ini. Demikianlah akhir presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.